Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kembali lagi dalam ibadah online Gereja Every Nation Makassar. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru bergabung bersama dengan kami. Gereja Every Nation ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 29 ayatnya yang kedua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita bersama-sama memuliakan namanya. Mari kita bersama-sama mengagungkan namanya. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami ucap syukur akan kebaikan Engkau Tuhan. Akan kemurahan. Akan kasih setiamu Bapa. Tak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. He's already provided. He's already provided. Everything you need, He's already provided. Every promise you can claim, just ask it in His name. Everything you need, He's already provided. Mari kita nyanyikan, He's already provided. He's already provided. He's already provided. Everything you need, He's already provided. Every promise
Yes, He's already provided. Karena Engkau Allah kami yang besar. Kami percayakan Engkau Tuhan. Engkau yang melengkapi kami. Apapun yang kami minta, apapun yang kami butuhkan ya Bapa. Engkau Allah yang menyediakannya. Yes, Lord.
bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Dan segala kemuliaan, segala pujian hanya milik Engkau. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu, gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Kita percaya senantiasa di dalam Tuhan adalah hal yang luar biasa. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia-Nya yang berlimpah di dalam hidup kita. Bekerja senantiasa dengan kuat. Itulah yang menjadi kehendak Bapa di dalam hidup kita. Dalam keluarga, suami istri, anak-anak kita. Di dalam pekerjaan, di dalam sekolah kita. Di dalam segala sesuatunya. Sebab Ia menyertai kita. Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Bersyukur senantiasa dalam keadaan situasi apa saja. Sebab di dalam Dia, Ia memberi kekuatan. Kekuatan yang baru. Memberikan pemulihan. Memberikan perlindungan. Ia memberikan kita kemenangan bahkan. Dan ada kuasa penyembuhan. Karena itu, bersukacitalah senantiasa di dalam Dia. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama belajar, dan kita tetap di dalam serial khotbah tentang kasih karunia Tuhan, dan kita masuk di minggu yang keempat, yaitu tentang kemurahan hati yang luar biasa. Semuanya berasal dari kasih karunia Tuhan. Itulah sumber kekuatan kita. Itulah sumber kehidupan kita seterus dan selama-lamanya. Karena Dialah yang menginginkannya, kita tetap tinggal di dalamnya. Mari sebelum kita sama-sama mendengarkan dan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau, kami bersyukur, bersukacita karena Engkau ya Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan pujian hanya bagi Engkau ya Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami mohonkan roh hikmat dan wahyu. Berfirmanlah saat ini ya Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami. Kuduskan, tahirkanlah hati kami dengan firman-Mu. Nyata di dalam pikiran perbuatan kami. Untuk menyatakan kemuliaan Engkau saja. Jadilah menurut kehendak-Mu. Jadilah menurut firman-Mu ya Tuhan. Buatkanlah hati kami. Kuatkanlah ya Tuhan. Tetapkanlah hati kami untuk selalu berpaut kepada Engkau saja. Condongkan hati kami hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Karena kasih setiamu yang besar ya Tuhan. Kami bersyukur senantiasa kepada Engkau saja. Jadilah menurut firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sama-sama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan, pokok firman Tuhan di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Mari sama-sama kita membacanya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami,
supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak pada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Apa yang kita belajar? Kasih karunia sebenarnya adalah semata-mata karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sesuatu yang tidak pantas kita terima, bukan sama sekali menjadi hak kita, tapi kasih yang besar, sehingga Dia mau menyelamatkan kita dari kebinasaan, dari kehidupan yang sia-sia. Apapun yang kita miliki, segala usaha, segala kepintaran, segala kebaikan, tidak mungkin untuk berkenan kepada Dia. Jadi, tidak ada sedikit pun kehidupan. Jadi bagaimana? Dialah yang melakukannya untuk kita. Paulus menasehati jemaat di Korintus. Dia menuliskan sekitar tahun 60 Masehi di Makedonia. Dia menyaksikan bagaimana kehidupan jemaat-jemaat di Makedonia, Filipi, Tesalonika, Berea, dan lain-lain. Bagaimana kasih karunia Allah bekerja dengan sangat kuat. Dan tulisannya menasihati untuk memperlengkapi semakin kokoh teguh di dalam kasih karunia Tuhan kepada jemaat di Korintus. Yang pertama kita lihat, kasih karunia Allah itulah akar dan sumber dari segala kebaikan yang ada di dalam diri mereka, yang ada di dalam diri kita. Sehingga dijadikannya, dibentuknya hidup kita untuk kemuliaan Dia, yaitu bermanfaat, berguna bagi orang lain. Dalam keadaan apapun, hati mereka, hati kita, di dalam kekuatan kasih karunia, untuk menolong, untuk berderma bagi orang lain. Itu kemurahan dari Tuhan. Kebaikan kita tidak bisa melakukan. Dan mari kita lihat lebih lanjut bahwa adanya sumber kasih karunia ini, kita akan selalu siap sedia untuk pekerjaan yang telah Tuhan siapkan dalam diri kita. Dan apa yang kita baca di ayat itu? Mereka bersuka cita. Sukacita mereka meluap. Dan mereka, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi, kemurahan hati adalah hasil dari kasih karunia Allah. Seperti Kristus menyatakannya di dunia ini. Demikianlah itu. Dibentuknya kehidupan kita seutuhnya. Dan salah satu tanda
dalam melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah ini, yaitu kemurahan hati untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain, untuk berderma, untuk siap sedia. Semuanya karena kasih karunia dan bagi kemuliaan Tuhan. Betapa sukacitanya hidup kita, karena ada pekerjaan Tuhan itu. Dan kita menyadari, kita mengkonfirmasi, sungguh Tuhan bersama dengan kita. Jadi, hanya ketika kita menyadari dan mengalami kemurahan hati Tuhan, barulah kita dapat memberi dengan iman. Iman datang dari Dia. Itulah kasih karunia. Karena iman kita sudah paham dengan baik. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita berkemenangan, sukacita. Karena cahaya firman Tuhan yang kita dengarkan. Karena hati yang baru, roh yang baru, maka kita akan taat dan setia. Bukan karena kekuatan kita, atau tekanan, atau desakan, atau paksaan. Tidak. Tetapi semuanya karena kasih Tuhan. Dan Dialah yang mau kita tinggal di dalamnya. Itulah yang kita alami. Sehingga kita berdasarkan kasih karunia memberikan kehidupan yang ilahi itu, memberkati banyak orang, memberkati pelayanan, memberkati pekerjaan Tuhan bagi kemuliaan-Nya. 2 Korintus 9 ayat 8. Mari kita sama-sama membacanya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Itulah kasih karunia Tuhan. Sehingga apakah yang kita cari? Yang kita cari adalah akan selalu ada kecenderungan hati kita itu seperti apa yang Yesus katakan. Itulah firman. Itulah kuasa. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Bukankah hati kita itu hati yang berpaut kepada Tuhan? Itu kasih karunia. Bukankah hati kita itu dibuatnya takut akan Dia, sehingga menghormati hadirat firman, kekudusan, semuanya kasih karunia. Sedikit pun tidak ada bagian kita. Kita tahu bagaimana kehidupan yang lama itu. Dosa absolut memisahkan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, tidak mungkin akan berkenan kepada Tuhan. Karena itu Dia mati untuk itu. Dia mati terhadap dosa. Darahnya tercurah untuk menyucikan kita. Itulah penggenapan di atas kayu salib. Selesai. Kasih-Nya besar kepada kita. Dan itulah pekerjaan
kasih karunia itu, sehingga kita akan semakin giat, semakin kokoh, semakin memperhatikan dengan seksama apakah yang menjadi kehendak Tuhan, apakah yang berkenan kepada Tuhan. Dan tidak sedikit pun kita ragu-ragu, sebab Dialah yang menuntun langkah hidup kita, menetapkan langkah kita, mempersiapkan pekerjaan dalam diri kita. Ada perjalanan, ada pembaharuan. Dia menyelesaikannya untuk kita. Ada tujuan yang pasti dan jelas di dunia ini. Terang Tuhan telah datang untuk kita. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena menjadi kehendak Bapa, Dia bawa kita di dalam terang pengasihannya. Hal yang kedua, mari kita lihat, bukan mengenai keadaan kita, kondisi ekonomi kita. Jelas. Konsepnya dunia jelas. Kita akan berpikir yang sama. Bagaimana saya bisa memberi kalau saya tidak punya? Dan mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi, apa ini? Mari kita lihat ayat keempat. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Lebih lagi, bukankah itu tadi kita baca? Berlebihan dalam kebajikan. Kenapa hati mereka demikian? Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi, orang-orang Makedonia ini, demikianlah terjadi dalam diri kita. Seperti jemaat di Makedonia ini. Menunjukkan hal yang mustahil secara alami. Dalam kurban hati yang melimpah di tengah kemiskinan yang ekstrim. Ada hati, bukan masalah kondisi ekonomi bahkan. Tidak. Karena mereka tahu siapa sumber mereka. Siapa sumber mereka. Allah sanggup melimpahkan segala sesuatu. Mereka tidak melihat keterbatasan mereka, tetapi melihat kepada Tuhan mereka yang tak terbatas. Kekuatan dari mana ini? Kasih dari mana yang seperti demikian? Apakah yang membentuk hal ini? Apa alasannya? Apa reasoningnya? Logikanya di mana? Berarti ada hal yang jauh dari kemampuan manusia. Dan mereka bahagia. Mereka bersuka cita bahkan. Karena mereka ada di dalam pekerjaan Tuhan. Dalam kehendak Tuhan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah yang baru, penyerahan total. Kita menjadi milik Tuhan, milik Kristus. Kita telah ditebus dari dosa. Roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sepenuhnya di dalam Dia. Untuk sepenuhnya, untuk kemuliaan Dia. Untuk tetap tinggal dalam kasih. Dalam kekudusan, kemurniannya. Dalam pekerjaannya. Untuk produktif. Karena Dia. Dan inilah ibadah yang sejati, yang sesungguhnya. Semuanya kita lihat. Kemurahan Allah. Dan Paulus menasihatkan ini. Itulah persembahan yang total. Kita memberikan sepenuhnya hidup kita. Allah memberikan segala milik kita. Kenapa?
Kan apa yang ada sama kita, kita percaya. Berkat dari Tuhan. Kita dipanggil untuk dipakai menurut kehendak Tuhan. Oleh karena sebenarnya tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana kehidupan jemaat, demikianlah kehidupan jemaat kita juga, masing-masing kita, keluarga kita, profesional, pelajar, semuanya kita adalah kepunyaannya saja. Jadi kalau ada kebajikan, ada perbuatan, ada derma, itu keluar dari hati. Dan hati itu berasal dari Dia. Itulah kasih karunia. Itulah konfirmasi. Perbuatan itu bersumber dari kasih karunia Allah. Hal yang ketiga. Dan inilah yang menunjukkan karakter orang percaya. Kalau kita lanjutkan tadi di ayat yang Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tetapi ada pembaruan, ada pemulihan, ada penyembuhan, dan kuasa. Penderitaan ada, iya. Sebab dunia tidak mau. Ada iblis yang tidak mau kita terus di dalam Tuhan. Ada perlawanan. Ada persoalan, ada masalah yang kita ada. Tapi ingatlah. Disebutkan penderitaan pasti terjadi. Ada kesesakan pasti terjadi. Ada masalah pasti terjadi. Tapi Yesus berkata, kuatkanlah hati. Aku telah mengalahkan dunia. Iman mengalahkan dunia. Firman Tuhan berkuasa. Teguh di dalam Dia. Dan lihat konsep ilahi itu ada. Ada hikmat Tuhan. Ada kekuatan Tuhan. Tinggal dan tetap dalam hadirat Tuhan. Persembahkan tubuh sepenuhnya, milik sepenuhnya, untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Karena semuanya berasal daripada Dia. Itulah. Karena kita tahu yang mana kehendak Allah. Dan kita punya alasan. Akal budi kita siapkan. Siap sedia. Kita punya alasan yang kuat. Kenapa kita melakukannya? Bukan datang dari kita. Kalau datang dari kita, tidak mungkin. Itu konsep lama. Tapi karena berasal daripada Dia, ada yang baru. Nah, itu yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Jemaat di Makedonia adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Dan terlebih dahulu, sebelum mereka bisa menjadi orang yang bermurah hati, kita menjadi milik Tuhan terlebih dahulu. Dan kita dibentuknya, diajarnya, dididiknya. Karakter terbentuk. Itulah karakter Tuhan. Bagi kemuliaannya. Kita hidup di dunia ini untuk menyatakannya. Berarti ada yang luar biasa dalam diri kita. Dan apa yang dilihat, itulah kesaksiannya. Itulah konfirmasi. Sungguh Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Mereka tahu, kita pun tahu siapa yang kita ikuti. Yang manakah kehendak Allah. Kita melayani. Kita giat di dalamnya. Kita tahu Allah yang kita sembah. Kita tahu Tuhan kita yang berkuasa atas segala sesuatunya. Dan itulah cerminannya. Cerminan perbuatan itu, kebajikan itu. Cerminannya. Cerminan dari karakter Tuhan. Yang murah hati. Yang murah hati.
2 Korintus 8 ayat 7. Paulus bukan untuk menuduh jemaat Korintus, tapi Paulus menguatkan, menasehati. Ada kehidupan jemaat di Makedonia yang luar biasa dalam memberi. Maka kepada jemaat Korintus dia nasihati kuat. Karena sebenarnya ya, jemaat Korintus tidak katakan sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman mereka luar biasa. Dalam perkataan untuk membagikan tidak berkekurangan. Luar biasa. Dalam pengetahuan luar biasa. Kesungguhan untuk membantu. Dan dalam kasihmu terhadap kami. Dalam pelayanan Paulus. Dan dinasihati. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Seperti jemaat-jemaat di Makedonia ini. Supaya semuanya ada keseimbangan. Ada kepenuhan. Saling tolong-menolong. Saling membantu. Berderma. Sebenarnya buat siapa saja. Karena kasih Tuhan itu. Karena pekerjaan Tuhan itu. Tinggal tetap di dalam kekuatan kasih karunia. Dalam didikan kasih karunia. Dalam perlindungan pemeliharaan kasih karunia. Karena kamu telah mengenal kasih karunia. Kamu mengenal kasih karunia. Tuhan kita Yesus Kristus. Yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya, oleh karena kemiskinannya. Dia lahir, bukan dalam keadaan yang mewah. Bahkan, dalam kemiskinan kita tahu, dalam perjalanan hidupnya juga, kalau kita lihat alaminya, situasinya, dalam kemiskinan. Tapi kita lihat, miskinkah dia? Ia kaya. Yang memiliki segala sesuatu, menjadikan langit dan bumi, bahkan dia mau kita kembali kepada dia. Itu yang jauh, kekayaan hatinya, kasihnya yang besar, melihat kita, dan dia memanggil supaya jangan ada yang binasa. Dan perjalanan hidup kita sekarang ini, seterusnya, tidaklah sia-sia. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan, bukan persoalan materialnya, tapi hati kita kaya, hati yang memberi. Yesus mengatakan, siapa yang memberi banyak, janda yang miskin ini, karena dia memberi dari kekurangannya. Bukan masalah berapa banyak, tapi hatinya untuk memutuskan itu. Hati yang berserah, hati yang memberi. Itu karakter itu. Dan lihatlah, rasakan, dan kita kenal, karena ada hubungan yang kuat bersama dengan dia di tempat, di jemaatnya, untuk bermanfaat, berguna bagi orang lain, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang, untuk giat dalam setiap pelayanan bagi kebenaran Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Teguhkanlah hati kami ya Tuhan. Kami menyadari hanya kasih karunia-Mu saja. Berdasarkan bersumber dari kasih karunia-Mu saja.
kami bisa diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan, dibenarkan, dikhususkan untuk layak tinggal dalam hadirat-Mu, melakukan pekerjaan yang telah Kau persiapkan bahkan di dalam hidup kami. Engkaulah yang menyelesaikan, bahkan memberikan kemenangan demi kemenangan, supaya menjadi puji-pujian bagi Engkau. Ajarlah dan didiklah kami ya Tuhan, untuk selalu hidup berserah sepenuhnya kepada Engkau. Engkau telah menembus hidup kami, supaya jangan lagi hidup dalam kesia-siaan, dalam kebinasaan, tetap hidup untuk kemuliaan Engkau seterus dan selamanya, berjalan di dalam jalan Kau ke depan untuk berguna, bermanfaat di dunia ini bagi orang lain. Demikianlah Kau bentuk hati kami, sehingga kami melakukan setiap kebajikan berdasarkan kasih karunia. Kami dapat memiliki karakter kemurahan hati, bahkan yang luar biasa ya Tuhan, karena Engkau, supaya demikian menjadi kesaksian yang kokoh untuk menyatakan kemuliaan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tiada yang lain, dan kami bersyukur, berserah pada Engkau. Pulihkanlah kami, bangkitkan kami kembali ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan memenuhi hidup kami ya Tuhan. Ada hikmat pengertian, ada kehidupan yang takut akan Engkau, memilih, menentukan berdasarkan roh dan firman itu ya Tuhan. Dan hidup yang diubahkan, dipulihkan, hidup yang berkemenangan di dalam Kau. Injil adalah kehidupan, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kau persatukan kami ya Tuhan, jemaat yang kokoh dan kuat, berdiri bagi kemuliaan Engkau, memberkati sekitar kami, kota, bangsa kami, bahkan dunia, dan semuanya ya Tuhan, satu saja di dalam Engkau. Terima kasih, kami bersyukur padamu saja. Terpujilah anugerah-Mu, terpujilah kasih karunia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk membawa persembahan, perpuluhan kita, janji iman kita,
persembahan khusus, ada persembahan derma kita untuk keadaan atau situasi kondisi tertentu. Kita percaya bahwa iman kita bawa dengan iman, percaya itu semuanya berdasarkan kasih karunia Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap membawa persembahan kami, perpuluhan kami, janji iman, persembahan khusus kami ya Tuhan. Akhirkan hati kami membawa dengan tulus, sukacita, dan kuduskanlah persembahan untuk maksud-maksud kemuliaan Engkau saja. Berkatilah setiap tangan yang meri, ada kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Ada rancangan yang mulia, yang baik, yang benar ya Tuhan. Atas segala sesuatunya, kami senantiasa bersyukur kepada-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai kita, seterusnya dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.